Bayangin deh, lo bangun pagi pas ngaca di kamar mandi. Muka lo berubah jadi muka musuh bebuyutan lo di kampus atau di kantor. Panik gak? Premis super kacau ini diangkat sama film animasi terbaru Netflix, Swap. Jujur aja nih ya, pas film ini rilis tanggal 1 Mei kemarin, gue sempet skeptis. Kenapa? Soalnya tema body swap atau tukar tubuh kayak gini tuh udah pasaran banget gak sih? Kayak dari zaman purba sampai sekarang, formula ini udah dipakai ribuan kali. Tapi setelah gue kelar nonton durasi 101 menitnya, ternyata film ini punya daya tarik sendiri yang bikin gue betah nonton. Penasaran kan? Yuk kita obrolin bareng-bareng bersama gue Miss Movie di segmen Review Jujur. Review jujur bahas teknis dari hati, kami bedah tuntas sampai ke inti. Miss Movie Studios menterverifikasi, siap kupas tuntas tanpa basa-basi. No jujur no review, Miss Movie Studio. No jujur no review, let the perfect review begin. Oke, kita masuk ke ceritanya dulu. Swap ini latarnya di sebuah dunia fantasi namanya The Valley. Isinya makhluk-makhluk unik yang tubuhnya itu ada campuran elemen tumbuhan sama kayu. Nah, di lembah ini ada dua kubu yang musuhan dari zaman nenek moyang. Kaum Puku, hewan darat kecil imut mirip berang-berang, sama kaum Javan, burung super sombong yang rasa mereka penguasa langit. Karakter utamanya ada dua. Pertama, Oli, seekor puku yang aslinya penakut tapi kepoan. Kedua, Ivy, burung Javan yang angku abis. Nah, kenapa mereka bisa jadi musuh bebuyutan? Ini dia nih poin pentingnya. Waktu mereka berdua masih kecil, si Oli yang emang dasarnya punya hati baik dan kepoan, gak sengaja nemuin Ivy kecil yang lagi lemes kelaparan. Karena kasihan, Oli ngajarin Ivy cara buka dan makan biji-bijian yang aslinya adalah satu-satunya sumber makanan rahasia kaum Puku. Niatnya sih baik, tapi malah jadi bumerang apes. Ivy kecil akhirnya ngasih tahu kawannya. Alhasil kaum Javan yang tubuhnya jauh lebih gede langsung datang dan maruk banget, ngambil semua stok makanan sampai kaum Puku kelaparan dan terancam punah. Kejadian traumatis inilah yang bikin kaum Puku benci setengah mati sama kaum Javan dan bikin Oli ngerasa bersalah seumur hidup karena udah bikin kaumnya sengsara. Nah, pas mereka udah sama-sama dewasa, mereka nggak sengaja ketemu lagi di hutan dalam kondisi saling benci. Pas lagi berantem hebat, mereka nggak sengaja nyenggol tanaman ajaib bernama Glowing Pot. Dan boom, jiwa mereka ketukar. Si Oli yang biasanya di tanah tiba-tiba punya sayap dan harus belajar terbang. Sementara si Ivy yang biasa terbang harus pasrah jalan lambat pakai kaki berang-berang. Apesnya lagi, pas mereka lagi pusing nyari cara buat balik normal, lembah mereka diserang sama gerombolan serigala api. Alhasil mau gak mau, dua makhluk yang tadinya saling benci ini harus survive dan kerjasama bareng. Sekarang, apa sih yang bikin film ini worth it buat ditonton? Poin pertama, visualnya gila, cakep parah. Skydance Animation bener-bener niat banget. Sutradaranya itu Nathan Greno, orang yang dulu ngedirect film Tangled-nya Disney. Jadi gak heran kalau vibes magic-nya itu dapet banget. Detail bulu-bulu burungnya, efek partikel api pasti serigala menyerang, sampai warna-warni dunianya tuh manjain mata banget. Gokil sih. Poin kedua, chemistry pengisi suaranya dapet banget. Michael B. Jordan sama Juno Temple di sini bener-bener totalitas. Gokil banget dengar Michael B. Jordan yang biasanya ngisi suara karakter cowok garang, di sini kudu acting suara panik, rempong, dan histeris ala karakter Ivy. Komedi slapsticknya pas mereka kagok sama organ tubuh baru itu sukses bikin gue ngakak. Belum lagi ada Tracy Morgan yang meranin karakter Bugle. Sumpah, ini makhluk tiap muncul di layar selalu berhasil nyolong panggung lewat banyolan randomnya. Poin ketiga, pesan moralnya kena, tapi nggak berasa diceramahin. Film ini ngajakin kita buat bener-bener ngeliat dunia dari sudut pandang orang lain. Si Oli jadi tahu beban hidup kaum burung, dan si Ivy akhirnya sadar kalau makhluk tanah yang selama ini dia remehin ternyata punya perjuangan yang nggak mudah. Dalam banget.
Tapi ya namanya film pasti ada minusnya dong. Apa yang kurang dari Swap? Masalah yang paling utama jelas di ceritanya yang ketebak banget. Pas awal gue nonton, gue langsung mikir, ini mah Freaky Friday versi hewan fantasi. Plotnya tuh bener-bener lurus sesuai pakem standar film tukar tubuh. Ketukar, panik, berantem, mulai biasa sahabatan, terus kerjasama kalahin musuh di akhir. Buat lu yang sering nonton film, lu pasti udah bisa nebak endingnya bakal gimana. Bahkan sejak 15 menit pertama film ini dimulai. Jadi dari segi orisinalitas cerita, film ini emang main aman banget. Kekurangan kedua, menurut gua, pacing di babak keduanya agak kecepatan. Proses dari mereka yang awalnya musuhan, sampai tiba-tiba jadi sahabat sehidup semati itu berasa instan banget. Kurang ada momen deep talk atau ada adegan emosional yang bikin kita sebagai penonton ikut ngerasa terharu atau pengen nangis. Jadi ya, klik-klik gitu aja kelar. Overall, buat kesimpulannya, Swap ini bisa jadi bukti kalau Skydance Animation udah siap banget buat nantangin studio gede kayak Pixar atau DreamWorks dari segi teknologi visual animasi. Walaupun naskah ceritanya klise dan mudah ditebak, tapi eksekusi visual yang megah, musik yang seru, plus komedinya yang kocak, bikin film ini tetap asyik buat ditonton bareng keluarga atau pacar di akhir pekan. Sangat aman ditonton anak-anak. Kalau ditanya nilai dari gue, film Swap ini gue kasih skor 7,5/10. Sangat menghibur dan tetap dapat serunya. Nah, itu dia review santai dari gue buat film Swap. Sekarang gue pengen tahu pendapat lu yang udah nonton. Menurut lu komedi di film ini lucu gak sih? Atau lu malah ngerasa film Hoppersnya Pixar kemarin jauh lebih keren? Yuk langsung aja tumpahin unek-unek atau teori lu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like and share video ini ke teman-teman lu. Dan pastinya subscribe biar lu gak ketinggalan rekomendasi film seru lainnya. Gue Miss Movie, cabut dulu and see you on the next video. Bye-bye.